Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dret-dret, sebuah dering getaran ponsel di atas meja kembali mengganggu acara curhat dan bertukar kisah antara Bintang dan juga Riana. Sudah hampir 1 jam mereka mengabaikan drama Korea yang sedang mereka tonton, menggantikannya dengan drama kisah masing-masing yang ternyata hampir sama memilukannya. "Angkat aja dulu, aku mau ke toilet sebentar," ucap Riana yang langsung beranjak dari tempat duduknya, memberikan sedikit ruang untuk Bintang agar bisa mengangkat telepon itu tanpa rasa terganggu akan kehadirannya. "Halo?" jawab Bintang saat sudah menggeser tombol hijau di layar ponselnya. "Ada apaan, Will? Jangan paksa gue buat nyusul ke bandara kayak di drama-drama ya. Nggak akan mempan. Pokoknya gue nggak peduli itu anak mau pergi kek atau mau." "Kak Bintang," gumam laki-laki remaja yang ternyata adalah Willy, saudara sepupu angkasa. Bintang langsung mengerutkan dahinya saat mendengar suara Willy yang terdengar sangat parau seperti menahan tangis. Ada apa, Will? Jangan macam-macam," ucap Bintang memberikan peringatan dengan suara sedikit bergetar. Asah, asah, dek. Seketika itu juga jantung Bintang langsung berdetak dengan begitu kencang. Tubuhnya menegang dan hatinya terasa begitu sesak. Padahal ia belum mendengar kata apapun dari Willy. Laki-laki itu hanya menyebut nama Asa saja, namun entah mengapa sudah membuat jantung Bintang berdetak tak menentu. "Ada apa sih? Bilang yang jelas, jangan kayak orang sekarat deh," umpat Bintang dengan kesal lantaran Willy hanya menangis terisak tanpa memberikannya kata yang jelas. "Angkasa kecelakaan," pekik Willy yang semakin mengencangkan isak tangisnya, membuat ponsel yang digenggam oleh Bintang seketika itu juga langsung jatuh ke sofa. Air matanya langsung meluncur deras tanpa permisi, bahkan kini dadanya kian terasa begitu sesak. Ia merasa hampir tidak bisa bernafas lagi hanya karena mendengar kabar seperti itu dari Willy. Di mana sekarang?" tanya Bintang pelan. "Kalian di mana?" imbuhnya, dan kini ia sampai berteriak hingga membuat Riana yang berada di belakang Bintang terkejut. "Kara, kamu kenapa sih? Bikin kaget aja," kata Riana menghela nafasnya berat seraya mengusap dadanya. "Nolan hospital," jawab Willy, lalu Bintang segera mematikan sambungan teleponnya sepihak. Ra, kamu mau kemana?" tanya Riana menahan tangan Bintang yang hendak berlari keluar kamar. "Nak, gue harus ke rumah sakit. Angkasa kecelakaan. Gue harus ke sana," ucap Bintang melepaskan tangan Riana namun masih ditahan oleh wanita hamil tersebut. "Angkasa kecelakaan? Bukannya dia mau berangkat ke luar negeri? Dia kecelakaan di mana?" tanya Riana mengerutkan dahinya. Tepat saat Riana melontarkan pertanyaan, seketika itu juga Mama Naura menghubungi Bintang dan memberitahu bahwa ia melihat keberadaan Angkasa di rumah sakit keluarganya. Mama serius? Mama yakin itu Asa?" tanya Bintang semakin menahan isak tangisnya. "Sangat yakin, tapi kenapa, Mah? Gimana keadaan Asa sekarang?" "Kara akan ke sana sekarang juga," ucap Bintang tak sabar. Air matanya sudah mengalir deras sejak tadi. "Astagfirullah, Kara sayang, kamu boleh ke sini, tapi tunggu sebentar ya, biar Raka yang jemput kamu. Jangan bawa mobil sendiri, Mama takut kamu kenapa-napa. Mama akan menyusul ke UGD untuk memastikan kondisi Angkasa," ujar Mama Naura yang terdengar seperti berlari, membuat pikiran Bintang semakin melayang tak tentu arah.
Kebetulan memang saat ini Mama Naura tengah pergi ke rumah sakit bersama Raka untuk check up karena beberapa hari ini Mama Naura mengeluh kepalanya sering pusing. Ia takut jika tekanan darahnya tinggi. Maka dari itu dengan ditemani oleh Raka ia pergi ke rumah sakit. Namun akan pulang, ia langsung dibuat terkejut saat melihat sebuah berangkar yang membawa angkasa dengan didorong beberapa orang lainnya yang tidak ia kenal. Turun dari mobil, Bintang segera berlari menuju ruangan yang sudah diinfokan oleh Mama Naura sebelumnya. Dan saat dirinya sudah tiba di depan sebuah pintu ruangan di mana dipastikan bahwa angkasa ada di dalamnya, langkah kaki Bintang langsung terhenti. Antara ragu dan takut untuk masuk, air matanya sudah berkucuran sejak tadi, berlomba dengan keringat yang juga tak kalah derasnya mengaliri pelipisnya karena ia berlari. Ceklek! Bunda! Bintang langsung menghambur memeluk bundanya yang sedang berdiri di samping berangkar laki-laki remaja itu. Sayang, Bunda Jingga langsung membalas pelukan putrinya dengan tak kalah erat. Setelah beberapa saat, Bintang melepaskan pelukannya dari sang bunda. Lalu ia mengalihkan pandangannya menatap pada seorang laki-laki remaja yang kini tengah terbaring di tempat tidur dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Udah gue bilang, lo itu harus di sini. Ngapain sosokan mau pergi jauh sih? Untung aja jauhnya cuma ke rumah sakit. Gimana kalau sampai lo nya pergi ke neraka? Hah? Dosa lo masih banyak, Sa. Ucap Bintang yang langsung mengomeli angkasa, namun dengan disertai air mata yang sulit untuk dihentikan. Melihat Bintang seperti itu, akhirnya Bunda Jingga mengisyaratkan agar semua orang keluar dan memberikan ruang untuk keduanya, walaupun kini angkasa sendiri masih belum sadar. Mana janji lo, katanya mau jagain gue, mau lindungin gue. Ini apaan? Baru juga ketabrak mobil, udah kayak gini. Gimana ceritanya mau jadi pelindung? Lo mau ninggalin gue gitu? Makanya lo batalin pernikahan kita karena lo gak mau gue jadi janda, begitu? Biar lo nya juga bisa mati dengan tenang tanpa harus mikirin istri yang ditinggal. Begitu kan, Sa? Lo mau cari cewek di akhirat sana, iya kan? Jawab, Sa, jawab. Jahat banget, sumpah. Gue makin benci sama lo, Sa. Gue makin benci. Wah, tangis Bintang semakin pecah saat memeluk angkasa dan terus memberikan umpatan tidak jelas bin ngawur ala Bintang. Gue gak tahu pasti kenapa lo mau batalin pernikahan kita dan nekat mau ke luar negeri, bahkan tanpa pamit sama gue. Tapi yang jelas gue gak mau jauh dari lo, Sa. Lo yang udah janji sama gue, lo udah rebut gue dari Bima, kenapa lo juga yang mau ninggalin gue? Lo pikir gue sampah? Gue gak mau balikan sama Bima, gue cuma mau sama lo, adik gue yang paling tengil dan rese. Bangun, Sa, jangan tinggalin gue. Gue janji gue gak akan jutek-jutek lagi sama lo, gue gak akan omelin lo lagi, dan gue gak akan ngelarang lo main ML lagi. Bangun, Sa. Aku lagi sakit loh, Bi. Kenapa malah diumpat sih? Bukannya didoain. Seketika itu juga Bintang langsung menghentikan tangisannya. Dengan perlahan, ia melepaskan pelukannya, mengangkat tubuhnya, dan menatap heran pada laki-laki remaja yang tadinya memejamkan mata, namun kini sudah membuka mata dan membalas tatapan matanya. Kok udah sadar? Tanya Bintang spontan. Kata Willy, kamu sekarat, koma, dan kritis. Imbuhnya dengan bingung. Kayaknya gak senang banget kalau aku udah sadar. Gumam angkasa langsung memalingkan wajah ke samping, seolah sedang merajuk. Bukan gitu, tapi kata Willy. Bintang terdiam saat menyadari sesuatu. Ia kembali mengamati keadaan angkasa yang memang tubuh laki-laki itu hampir dipenuhi perban, terutama di bagian lengan dan kaki juga sedikit di kepala.
Willy bohong, tanya Bintang pelan dengan wajah datarnya. Emang apa yang dibilang sama dia? Tanya Angkasa penasaran. Dan akhirnya Bintang menjelaskan semuanya kepada Angkasa, di mana Willy mengatakan keadaan Angkasa yang sangat parah. Ada pendarahan di otaknya yang membuatnya harus segera dioperasi. Akan tetapi, operasi juga tidak bisa menjamin kesembuhannya. Maka dari itu, Bintang marah dan kesal menyalahkan Angkasa yang sok akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Akan tetapi, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Willy. Entahlah apakah Bintang harus marah kepada Willy atau berterima kasih kepada Tuhan karena akhirnya Angkasa baik-baik saja dan hanya mengalami cedera ringan akibat kakinya yang terhimpit badan mobil.